perilaku sebagian anggota kabinetnya yang pada tingkat tertentu bisa mencoreng wajahnya Pak Prabowo, meskipun gak ada hubungannya dengan programnya Pak Prabowo. Ya bagi orang seperti Pak Prabowo yang udah palang melintang dalam dunia politik tuh nggak butuh 100 hari untuk menilai 3 kriteria itu. Ya bagi orang seperti Pak Prabowo yang udah palang melintang dalam dunia politik tuh nggak butuh 100 hari untuk menilai 3 kriteria itu. Coba cek deh Pak Prabowo, dari sekian banyak orang yang masuk itu, ada nggak ya tersangkut hukum atau digadang-gadang masih punya masalah hukum. Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Ngeteh Nong. Ngeteh bersama saya Nong Darul Mahmada. Nah, saya akan berbincang dengan Ray Rangkuti, Bung Ray Rangkuti, saya memanggilnya seperti itu ya, yang memang rajin berbicara di berbagai media terkait perkembangan politik sekarang ini, dan MPTV juga tentu saja ingin dong berbincang bersama Bung Ray ini. Kita akan ngomongin banyak hal nih Bung Ray, karena politik sekarang benar-benar lagi rame ya. Dari mulai isu korupsi, pemberantasan korupsi yang gitu-gitu aja. Ternyata kan Bung Ray sangat kritis sekali terhadap KPK, dibilang tajam kepada Hasto tapi tumpul kepada Jokowi, padahal ada kasus OCCRP ya. Yang dan sudah kita laporkan. Ya, sudah dilaporkan berkali-kali ke KPK. Terus ada juga sekarang lagi rame soal efisiensi anggaran ini ya. Karena kita lihat bahwa soal efisiensi anggaran ini memang hampir semua kementerian, lembaga itu dipotong anggarannya ya, ada yang sampai 70%, 80%, pokoknya ini lumayan lah. Tetapi ada beberapa lembaga yang tetap tidak dipotong sama sekali. Misalnya ada kementerian ada Kementerian Pertahanan, DPR, TNI, Polri gitu kan. Nah, sehingga kalau sekarang kita mengikuti media, khususnya media sosial, mulai nih ada dampaknya. Seperti halnya beberapa waktu lalu soal LPG kan, waktunya tuh beberapa hari kelihatan tuh gejolaknya kan. Nah, sekarang udah mulai nih kelihatan nih dampaknya Bung Ray. Misalnya ternyata pemotongan anggaran itu atau efisiensi itu yang misalnya dilakukan kepada Kementerian Komunikasi gitu. Semuanya, ya. Ini contohnya misalnya gitu, itu ternyata berdampak misalnya kepada para pekerja honorer, pekerja rendahannya. Begitu juga ke Kementerian Perhubungan, ada kasus di Jember, karyawan yang jagain rel kereta api nggak ada, sehingga itu kan berbahaya banget gitu. Terus ada yang bilang, ini dipotong atau efisiensi anggaran untuk program mensukseskan program makan bergizi gratis. Anaknya bisa makan siang di sekolah, tapi pas pulang nggak bisa makan karena ibu bapaknya udah kehilangan pekerjaan. Nah, sekarang udah mulai tuh Bung Ray, dampak atau perbincangan seperti itu ya di tengah masyarakat. Nah, Bung Ray ngelihatnya seperti apa nih? Kan dari dulu kan sebenarnya kita ingatkan ya, namanya pertama adalah soal mobilisasi tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu yang katanya 70%, 80%. Prabowo terhadap Prabowo. Jokowi dulu ya, Jokowi dulu, betul. Sebelum itu ya. 5 tahun terakhir itu kan kita selalu dicekoki terus tingkat ya. Kepuasan sekian-sekian yang mengakibatkan kita lupa pada aspek yang lain dalam hal pengelolaan berbangsa dan bernegara. Dan situasi itulah yang kelihatan satu persatu muncul nih Nong, gitu ya. Khususnya soal katakanlah dana negara untuk menopang program-program yang bersifat populis demi menjaga citra tingkat kepuasan itu gitu. Ternyata kita cekak nih, duit nggak ada gitu. Jadi Jokowi meninggalkan habis jor-joran tuh, khususnya menjelang Pilpres kemarin kan kita tahu, dan faktanya kemudian seperti disebutkan oleh Pak LBP, hampir 50% katanya belanja untuk bansos itu yang sekitar mencapai hampir 500 triliun itu ternyata tidak
tepat guna Tidak gitu tepat ya. sasaran. Tidak tepat sasaran gitu. Artinya kalau sampai 50% itu kan hampir Tinggi 250 sekali, triliun kan. Kalau 250 triliun itu dipergunakan misalnya untuk MBG, setidaknya 2 tahun itu bisa terlaksana tuh MBG itu tanpa harus terjadi pemotongan di sana sini yang disebut dengan efisiensi itu gitu. Nah, ini salah satu yang dihadapi oleh Pak Prabowo yang saya katakan itu, karena mengejar tingkat kepuasan supaya tetap terjaga, lalu program-program populis dikejarkan sedemikian rupa, khususnya menjelang Pilpres itu, tanpa menimbang ya persoalan-persoalan lain, khususnya soal kondisi keuangan negara gitu ya. Lalu sekarang ya Pak Prabowo yang menuai hasilnya gitu. Hasilnya apa? Cekak nih uang negara gitu. Nah, belum lagi kita bicara hal-hal yang lain ya. Misalnya soal makin tidak terkontrolnya polisi gitu ya, makin tidak terkontrolnya TNI gitu ya. Lalu birokrasi yang makin tidak efisien gitu ya. Lalu juga macam-macam, termasuk pagar bambu di Tangerang itu kan. Itu kan menunjukkan kepada kita bagaimana pola perizinan ya yang gelap gitu di eranya Pak Jokowi itu, yang semua kita nggak fokus tuh ngawasin itu karena dijejali oleh tingkat kepuasan yang 70, 80 macam-macam yang sekarang satu persatu muncul gitu. Nah, di aspek keuangan negara, nah ini yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Di aspek birokrasi, permainan gelap ini yang mulai muncul-muncul. Di kepolisian, Anda tahu sendiri kan, hampir tiap hari sekarang kita baca hal-hal yang negatif yang berhubungan dengan institusi polisi. Orang-orang di polisi yang nggak bisa lagi disebut oknum karena hampir tiap hari ya kan gitu ya. Begitu juga di tentara dan sebagainya gitu. Nah, khususnya apalagi kemudian saat yang bersamaan Pak Prabowo itu punya program yang disebut dengan MBK, yang menyedot uang negara yang begitu besar kan. Sekarang hanya dengan realisasi hanya sekitar 15-16% dari total yang akan dikejar gitu, itu udah hampir menyedot sampai berapa itu? 71 triliun. 71 Anda bisa triliun. bayangkan kalau betul-betul angka sekitar 80 jutaan orang yang menjadi objek dari MBG itu, berapa ratus triliun yang dibutuhkan per tahun gitu. Sementara pemasukan nggak ada, karena di zaman Pak Jokowi itu industri kita nggak tumbuh gitu ya, pabrik-pabrik alih-alih tumbuh yang ada malah gulung tikar ya, banyak yang gulung, banyak PHK macam-macam gitu. Sektor lain juga begitu gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi uang masuk udah ada, tapi program populismenya jalan terus demi menjaga seperti kepuasan publiknya itu ya, yang seperti dilakukan oleh Pak Jokowi kan gitu. Apalagi di eranya Pak Prabowo memang naik tuh hampir 1% kan, 81% nih sekarang, karena 80,9% itu gitu. Nah, jaga itu gitu. Nah, ini yang dihadapi oleh Pak Prabowo sekarang, sehingga carilah jalannya. Salah satunya adalah memotong hampir semua belanja negara yang berhubungan dengan lembaga dan kementerian negara gitu. Kena semua tuh, kecuali yang kau sebutkan tadi itu ya kan. Yang menarik itu juga bahkan untuk IKN total dipotong ya. Bukan lagi dipotong, dihentikan itu namanya. Dihentikan ya. 0% pun tidak ada duitnya masuk, gimana ya kan, sama sekali itu gitu ya. Dan itu yang harus dipilih oleh Pak Prabowo memang gitu. Mau MBG-nya jalan, program utamanya jalan gitu, atau beliau dengan sendirinya meninggalkan IKN, atau tetap pakai IKN tapi akan kesulitan gitu. Nah, cuman dalam situasi yang seperti ini, saya juga heran juga dengan pemerintahan Pak Prabowo ini. Herannya apa gitu? Bukannya memotong dan memangkas ya kan pejabat untuk masuk dalam lingkaran kekuasaannya, adalah hari demi hari makin nambah gitu ya kan. Kemenhan gitu ya, seorang pesohor kita dengar diangkat menjadi staf khusus sekarang tuh ya, di tempat-tempat yang lain gitu, sehingga menteri yang 44 ini ditambah dengan jajaran, apakah namanya staf khusus, apakah staf ahli gitu ya, apakah birokrasinya macam-macam itu, ujung-ujungnya bisa mencapai ribuan orang yang berada sekarang di sekitar Pak Prabowo yang dananya malah minus gitu loh. Nah, saya juga heran kan, kalau mestinya uangnya sedikit ya kan, yang dipergunakan juga nggak terlalu banyak, itu kan artinya you harus pangkas orang gitu. Itu kan itu yang disebut dengan rasionalisasi gitu loh Pak. Itu rasionalnya, sehingga apa gitu,
uang yang sedikit dapat dipergunakan sebanyak mungkin untuk program, bukan sebaliknya untuk membiayai birokrasi yang membengkak gitu loh. Seperti yang sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya mohon maaf saja, memang berapa di antara seribuan itu ya yang direkrut untuk birokrasi baru di lingkaran Pak Prabowo itu yang katakanlah misalnya nggak ngambil gaji gitu. Pasti semuanya. Bukan soal gajinya juga kan, plus fasilitas itu dan dia. lain-lainnya. Kalau fasilitas mungkin mereka terima lah ya. Misalnya soal yang kemarin aja Anda dengar tuh ada mobil yang dingiung-ngiungkan Iya, gitu ya. iya. Ternyata nggak ada orangnya dong. Ternyata staf utusan khususnya itu kan. Iya, tapi nggak ada katanya orangnya. nggak bisa diangkat. Mobilnya yang kosong aja pakai ini. Ngiung-ngiung ya. Ngiung-ngiung. All rider. Iya, iya. Jadi agak aneh menurut saya. Jadi satu segi ada pemotongan yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti yang dirimu tadi sebutkan ya, Nong ya, misalnya pekerja di sektor kita dengar tuh di radio macam-macam, yang di TVRI macam-macam, yang ada pemutusan hubungan kerja, yang Iya, PHK hampir di gitu. semua kementerian itu Bahkan yang mungkin di honorer semua ya. kementerian gitu ya. Bahkan mungkin ada kementerian misalnya soal komisi kejaksaan yang mengatakan akan sangat sulit untuk mengawasi jaksa-jaksa khususnya di daerah karena biayanya tidak ada gitu. Dan saya kira hal yang sama akan terjadi di Menteri Hukum dan HAM yang saudara Natalius Pigai juga boleh jadi sampai sekarang kita nggak dengar-dengar. Dan Kegiatannya oleh karena itu, apa gitu ya? ya karena itu orang kemudian mengkritiknya. Apa kegiatan Natalius Pigai? Sebetulnya Natalius tinggal cukup, ya gimana, nggak, duitnya nggak ada. Duit yang ada cukup cuma buat biaya kantor dan juga administrasi dan juga biaya staf-staf dan sebagainya gitu. Memang nggak ada duit dan seterusnya gitu. Nah itu yang saya tidak mengerti cara berpikirnya Pak Prabowo ya. Di satu segi beliau memangkas sedemikian rupa yang punya efek langsung kepada masyarakat gitu ya. Tapi di segi yang lain beliau bukannya memotong birokrasi, malah terus membiarkan ya birokrasi ini gitu, memperluas orang-orang untuk masuk di lingkaran kekuasaan yang otomatis itu apa istilahnya itu ya, mengeluarkan banyak biaya negara untuk mereka gitu. Iya, jadi betul seperti tadi Bung Ray sampaikan itu. Ini kan kita lihatnya di permukaan ya Bung Ray ya. Jadi kayak ada semacam paradoks gitu loh dari setiap yang dinyatakan oleh Prabowo ini. Kalau kau menyebut kata paradoks, saya udah menyebutkan itu sejak dari awal. Jadi ketika ditanya dalam satu acara talk show begitu ya, apa pandangan saya terhadap kabinetnya Pak Prabowo, saya bilang ini kabinet paradoks. Saya bilang. Kenapa gitu? Pertama kan tujuannya adalah efisiensi. Ini tapi ternyata ratusan gitu kan. Kedua efektivitas. Ya mana mungkin kalau sampai birokrasinya segitu itu gemuk begini, gemoy begini. Apa namanya akan terjadi efektivitas? Enggak terjadi. Buktinya pagar bambu nggak efektif gitu. Akhirnya Pak Prabowo memerintahkan langsung angkatan laut untuk mencabutnya gitu karena besoknya diprotes salah Menteri KKP kan, kok kenapa dicabutin? Nah itu yang saya sebut nggak akan efektif kalau udah sampai begitu, karena kan banyak sekali pintu-pintu yang harus dilewati gitu ya. Lalu itu yang saya sebut tadi, misalnya ini kabinet bersih, coba cek deh Pak Prabowo dari sekian banyak orang yang masuk itu ada nggak ya tersangkut hukum atau digadang-gadang masih punya masalah hukum atau punya potensi untuk masalah terkena kasus hukum dan sebagainya gitu. Karena kita mendengar ada beberapa yang sebetulnya masih ada keterkaitan dengan persoalan hukum juga masuk di dalam jalan-jalan kabinetnya Pak Prabowo gitu ya, dan sebagainya gitu. Makanya dari awal saya mengatakan ini kabinet paradoks. Kalau ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo, saya sudah mengatakan dari awal tuh saya nggak terlalu optimis. Nah, bahwa kemudian 100 hari menyebut 80%, 80,9% gitu ya. Gitu kan. Tingkat kepuasan, ya saya nggak terkejut, di zamannya Pak Jokowi juga kan segitu tingkat kepuasannya gitu ya. Tapi mohon maaf, apa yang ditinggalkan Pak Jokowi kepada kita? Birokrasi kacau balau kan, polisi seperti yang lihat di sekarang gitu ya. Pemberantasan korupsi makin tenggelam gitu ya. Lalu jurang kemiskinan kaya miskin makin membesar gitu ya, dan sebagainya. Yang prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita itu makin melemah kok.
di luar soal apa namanya itu bansos gitu. Nah, ini yang kita alami hari ini gitu. Situasi di mana kita menghadapi kemerosotan disebabkan target meningkatkan kepuasan publik yang bersifat sementara gitu. Saya sebut sementara itu, alias saya sebut itu kepuasan semu gitu ya, karena kasus LPG kan, ya itu kan setelah beberapa hari, hanya 4 hari setelah pengumuman itu kan, rilis disampaikan oleh Kompas, ya, seingat saya menyebut bahwa ada kepuasan 80,sekian%. Masyarakat udah jengkel, kan semu namanya gitu. Nah, masyarakat jengkel ini di mana? LPG kok tiba-tiba nggak bisa diakses di pengecer langsung ke pangkalan dan sebagainya gitu. Jadi itu yang saya sebut semu nggak akan bertahan. Itu kepuasan yang diciptakan melalui pemenuhan hajat hidup yang bersifat fisik itu selama itu ada ya orang oke. Tapi begitu itu terganggu ya orang dengan sangat cepat berbalik gitu. Nah, itu yang kita alami kemarin, sehingga buru-buru Pak Prabowo mencabut lagi kebijakan itu dan menimpakan kebijakan itu kepada Bahlil. Bahlil seolah-olah jalan sendiri yang saya sendiri juga kurang terlalu yakin. Oh ya mosok sih Bahlil ngambil jalan tanpa berani memutuskan tanpa koordinasi dengan presiden untuk sebuah keputusan yang jelas-jelas sangat berefek kepada kehidupan warga negara kita, khususnya masyarakat kecil gitu. Tapi tiba-tiba Bahlil jalan sendiri itu ya bagi saya itu tetap menjadi pertanyaan gitu. Tapi ya itu yang saya sebut tadi. Nah, kalau Pak Prabowo ngejar ini terus-menerus, lalu mengabaikan aspek-aspek yang seperti yang kita alami sekarang ini, ya kembali yang saya sebut saya nggak terlalu optimis. Kita akan baik gitu ya, apalagi bercita-cita 2045 kita akan menuju Indonesia emas itu gitu. Aduh, sulit dengan kondisi yang seperti sekarang ini kita alami menurut saya. Gitu. Nah, kalau saya pahami gitu ya dari penjelasan Bung Rai ini, anggap saja katakanlah pemerintahan Prabowo ini bisa dibilang awal-awal kan belum 3 bulan, masih 100 hari plus-plus lah ya gitu. Kita anggap masa-masa awal lah. Dan dengan banyaknya peristiwa seperti itu, kalau saya mendengar penjelasan Bung Rai itu kan ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, ini kayak semacam warisan dari pemerintahan Jokowi sebelumnya gitu kan. Yang kedua, karena Prabowo ini mendeklar atau bertekad melanjutkan pemerintahan sebelumnya, tentu saja kalau ngelihat dari yang tadi dijelaskan oleh Bung Rai atau diceritakan Bung Rai itu, misalnya soal pagar laut antar menteri itu tidak sama gitu, tidak sinkron, KKP lain, terus menteri ATR BPN Nusron itu lain gitu, yang ngegas. Publik ngelihatnya sosok Nusron ini, menteri ATR BPN ini lebih mengekspresikan instruksinya Prabowo gitu. Ya. Tapi di sisi lain nih yang KKP sama katakanlah Kapolri atau siapa gitu yang laut ini kan ke ini itu lebih ke pemerintahan sebelumnya yang memberikan izin pada PSN itu kan. Nah, berarti kan ada sebenarnya faktor pemerintahan. Sebenarnya ini kan kayak Prabowo, pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya totalitas berkuasa gitu loh, belum totalitas memerintah secara ini adalah keputusannya sendiri gitu kan. Nah, banyak yang melihat itu yang faktor kedua itu, makanya antar menterinya juga itu kayak tidak sinkron itu, yang Bahlil gitu kan. Orang melihatnya itu ada yang bilang nggak seperti yang Bung Rai pahami bahwa nggak mungkin lah, tapi ada yang bilang jangan-jangan memang Bahlil ini cantelannya itu bukan ke Presiden Prabowo tapi ke yang sebelumnya gitu. Jadi ada dua orang, kalau aku sendiri ngelihat seperti itu faktornya itu ya. Ada dua kepala begitu ya. Kira-kira seperti itu loh ya, kalau misalnya mau verbalkan gitu loh ya. Meskipun itu selalu
ditolak, di denial. Oh enggak, ini saya nggak pernah ikut cawe. Terakhir wawancara dengan Najwa juga gitu kan, saya nggak pernah Ya, ikut kan cawe-cawe kalau kayak gitu-gitu. gayanya Pak Jokowi kan kita udah paham lah ya. Jangan Jadi, percaya dengan yang disampaikan gitu ya. atau lihat yang sebaliknya. Kalau beliau bilang tidak, mungkin ya Berarti itu iya ya. gitu ya. Kalau dia bilang ya mungkin Berarti tidak enggak ya. gitu ya kan. Jadi ya kita udah ya Paham saya lah tidak ya. tahu. Kalau saya udah paham gaya komunikasi beliau gitu ya. Jadi sering harus dilihat yang justru yang sebaliknya gitu. Kalau beliau mengatakan, oh saya tidak, ya mungkin maksudnya saya memang terlibat gitu ya. Kalau dibilang saya terlibat, boleh jadi beliau sebenarnya nggak terlibat gitu ya. Nah itulah salah satu dalam 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo ini yang saya usulkan, ya harus dilakukan reshuffle. Reshuffle-nya ada dua ya, Nong. Pertama ya tentu mengecilkan jumlah kementerian. Jadi 30 Jadi merampingkannya. Jadi ada banyak kementerian yang dihilangkan Ya, berarti ya. kembali saja ke skema Nomenklatur sebelumnya. Ya, 34 gitu ya. Supaya banyaklah manfaatnya di situ kan, yang penghematan terjadi, koordinasi terjadi gitu ya. Lalu efisiensi mungkin akan lebih bagus ya, efektivitas yang lebih bagus gitu. Dan yang paling utama dan ini yang kedua, Pak Prabowo bisa tampil dengan sepenuhnya untuk menguasai apa yang disebut dengan kabinet ini. Jadi beliau sudah bisa memotong mana yang istilah saya itu ada 3 ya kriteria nih menteri ini gitu. Pertama adalah menteri yang apa istilahnya itu payah tapi masih bisa di-upgrade gitu loh Pak. Memang kelihatan kerjanya lemot macam-macam tapi sebetulnya punya potensi kalau masih dinaikkan, bisa dinaikkan macam-macam. Jadi saya menyebutnya di angka 50 lah. Ya kan, jadi artinya punya potensi dia masih tetap jalan. Yang kedua ya tentu segala sesuatunya baik di mata Pak Prabowo dengan segini ya di angka 80 kan, berarti tetap jalan. Yang ketiga sama sekali nggak bisa lagi dilibatkan serta gitu di angka 40 gitu, baik kinerja maupun orientasi programnya ataupun hubungannya dengan agenda-agenda macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah oleh karena itu yang ketiga ini menurut saya jangan terus berada di lingkaran dipertahankan, sudah reshuffle aja gitu ya. Reshuffle aja dan sebagainya gitu ya. Nah gitu sehingga Pak Prabowo punya kendali penuh terhadap kementerian ini, tidak ada lagi itu yang misalnya kalau benar ini ya Bali itu jalan sendiri gitu ya, lalu siapa jalan sendiri, ini jalan sendiri dan sebagainya, enggak gitu. Atau saat yang bersamaan dia bersama Pak Prabowo tapi bocor informasinya juga kemana gitu kan, sangat mungkin itu bisa terjadi sehingga bisa diantisipasi orang untuk begini dan begini dan begini gitu. Yang Pak Prabowo sendiri melihat itu, melihat kendali itu yang disebut oleh Pak Prabowo dengan ada semacam raja-raja kecil atau kan? Pernyataan terakhir itu ya. Di lingkaran kabinet saya gitu. Itu kan artinya ada orang yang ada anggota kabinet ini yang tidak sepenuhnya mendukung bahkan meng-cut gitu loh, memotong program-program dia. Jadi, lalu pertanyaannya apa? Masa mesti dalam 100 hari bisa menilai? Ya bagi orang seperti Pak Prabowo yang udah palang melintang dalam dunia politik tuh nggak butuh 100 hari untuk menilai 3 kriteria itu. Mana yang bisa di-upgrade, mana yang bisa dilanjut terus, mana yang sudah nggak bisa lagi ditindaklanjuti gitu. Itu ibarat seperti pelatih sepak bola dong kan, kalau dia mau merekrut pemain timnas gitu, dia nggak perlu 2 bulan 3 bulan melototin orang itu gitu loh. Dia sekali 2 kali pertandingan aja dia udah mengerti, oh ini cocok nih, saya ambil nih. Itu orang yang sudah malang melintang di dalam dunia politik, dan Pak Prabowo adalah orang yang malang melintang di dalam dunia politik kan sejak dari orde baru loh sampai ke orde reformasi, beliau nggak pernah absen dalam dunia politik kan gitu ya. Jadi nggak butuh 100 hari justru bagi saya ya untuk melihat Pak Prabowo itu sebetulnya bisa menentukan mana yang bisa diajak, mana yang bisa di-upgrade, atau sebaliknya udah nggak bisa dilibatkan serta ini gitu ya. Nah, karena dengan keahlian Pak Prabowo ya, kematangannya dalam dunia politik itu udah lebih dari cukup 100 hari gitu. Nah, kalau Pak Prabowo melakukan itu, dia bisa solid, benar-benar di bawah kendali beliau. Nggak ada lagi tuh yang pecah ke sana, pecah ke sini dan sebagainya itu gitu. Termasuk loh ya, jangan dianggap perilaku sebagian anggota kabinetnya yang pada tingkat tertentu bisa mencoreng
wajahnya Pak Prabowo, meskipun gak ada hubungannya dengan programnya Pak Prabowo loh. Contohnya, Misalnya celotehan soal tiba-tiba mic kresek gitu ketika pidato lalu sebut kayaknya belum kebagian gas LPG tuh. Itu kan gimana ya, nambah jengkel orang gitu loh, Pak. Udah gas LPG-nya susah didapat, sekarang malah oleh menterinya jadi bahan lelucon gitu. Iya, dia nggak sensitif gitu. ya. Iya, dia nggak lupa bagaimana orang susahnya nyari-nyari gas, ngantri macam-macam, sehingga Pak Prabowo dengan tegas selalu mengatakan, tiba-tiba itu jadi bahan leluconnya di dalam sebuah rapat partai gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa sangat mencoreng wajahnya Pak Prabowo di masa yang kedatang. Pada saat yang bersamaan, beliau ngegas betul nih soal citra kepuasan itu, gitu loh, Pak. Jadi justru bisa-bisa terganggu oleh perilaku-perilaku, ya kan, yang pembantu-pembantunya pembantu-pembantunya kan sebelumnya udah ada yang mengatakan goblok, ya kan. Lalu itu tadi yang nguing-nguing ternyata orangnya nggak ada, ya kan? Dan sebagainya gitu tuh kecil-kecil, tapi kan kalau akumulatif bisa-bisa tingkat kepuasan itu tercoreng justru bukan karena programnya nggak jalan gitu loh, tapi karena tingkah laku dari pembantunya itu yang nggak terkontrol gitu. Ya kayak contohnya yang baru kemarin staf sus yang dilantik itu kan sebelumnya ada kasus marahin anak kecil yang nolak makan itu sambil gitu. Memaki PA itu sampai KPI aja menegur ya. Nah itu maksud saya gitu, karena kelihatan dari awal Pak Prabowo itu kan nggak melakukan seleksi yang betul-betul selektif kan. Nah di dalam 100 hari inilah beliau melakukan seleksi itu, mana kelihatan nih yang secara psikologik bisa dilakukan, secara gaya, ya kan, secara komunikasi macam-macam yang bisa dilakukan. Ya, coba bayangkan tuh udah berapa menteri yang ditegur-tegur tuh oleh oleh Presiden melalui Bung Teddy gitu ya kan. Udah berapa tuh pembantu-pembantu yang ditegur itu dan sebagainya. Gus Miftah sebelumnya kan. Ya, termasuk ya mobil yang twing-twing yang nggak ada urusan di dalam. Ya, kemudian ada Dasko juga yang menyebut itu kan kebijakannya Pak Prabowo, lalu kemudian jadi bahan lelucon di sebuah pidato. Kan kayak begitu tuh bisa mencoreng wajahnya Pak Prabowo. Di luar ya tentu hal-hal yang lain ya, hal-hal yang secara fundamental itu akan bisa memerosotkan tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu gitu. Nah, dalam rangka itulah apa yang kita sebutkan tadi, perlu segera dilakukan pemangkasan ya jumlah kabinet. Pertama ya tentu karena mengefisienkan keuangan negara ya kan. Nah, yang kedua adalah mengkoordinasi dan sekaligus menjadikan Pak Prabowo sepenuhnya dapat mengendalikan anggota kabinet yang ada ini gitu. Jadi kalau ada yang mendua ya silakanlah out. Kalau ada yang mau jadi raja-raja kecil silakan out gitu. Cukup menurut saya 100 hari bagi Pak Prabowo untuk mengatakan bersama saya atau tidak gitu loh. Oke, Bung Ray, thank you Sama-sama. banget ya. Dan Ya. mungkin kita akan ketemu lagi dalam waktu mendatang. Siap. Kalau misalnya ada sesuatu lagi yang menarik untuk Ya. kita perbincangkan. Oke, pemirsa MPTV, sebelum kita akhiri, kita minum dulu nih, Iya. karena udah 1 jam kita ngobrol. Minum tehnya, udah adem nggak? Ini serius loh minumnya ini ya. Teh, beneran teh, bukan Beneran kopi. teh dan beneran ada. Oke, pemirsa MPTV, tadi sudah banyak kita berbincang dari mulai pemerintahan efisiensi anggaran sampai ke revisi undang-undang kejaksaan, dan semoga perbincangan saya dengan Bung Ray itu memberikan pengetahuan dan manfaat untuk pemirsa MPTV. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata kami berdua ini. Salam, dadah. 3, 2, 1.